warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Miss Ida Sensei. Pada kesempatan kali ini, semoga kalian semua yang suka video saya, yang sudah subscribe saya, semoga selalu sehat, agar selalu bisa punya karya, agar selalu bisa menikmati video yang saya share ke kalian semua. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan baju khusus. Banyak juga yang nanya, tuh kenapa sih sering videonya menggunakan beberapa jersey gitu. Nah, itu nanti mungkin sometime ketika ada waktu akan saya bagikan ya, trigger salah satu alasan saya kenapa saya suka pakai kaos jersey. Kali ini bukan dipas-paskan gitu ya. Semalam pasti banyak yang tahu lah Liga Champions siapa juaranya. Kebetulan saya suka Der Panzer Jerman, ya udah pakai aja biar pas gitu, biar asik. Nah, kesempatan kali ini saya nggak akan memberikan mungkin tips apapun, tetapi saya akan sedikit mungkin menjawab beberapa pertanyaan. Ada 3 pertanyaan, tapi semoga saya bisa mengembangkan jawabannya agar nanti dari jawaban itu ada sisi baik, semoga juga ada manfaat yang bisa kalian petik gitu. Banyak sekali yang nanya ya, terutama pertanyaan yang pertama. Saya mulai ya, alasan kenapa pengen jadi YouTubers. Sebenarnya kalau ditanya seperti itu, saya sih sempat nggak kepikiran, cuma iseng-iseng saja pengen nge-share video gitu, ingin nge-share video. Nah, sebenarnya nggak sesuai juga dengan jurusan saya, mungkin bidang saya guru bahasa Jepang, tetapi kenapa saya bikin videonya lebih tentang ke tips, motivasi tentang anak gitu. Banyak juga yang nanya. Ya, itu kayak alasan lanjutan ya, kenapa pengen jadi YouTuber, terus kenapa ngambil temanya itu. Kalau dibilang bikin jadi YouTuber ya pengen nge-share aja biar banyak orang yang bisa lihat. Itu pun nggak terbatas hanya mungkin satu lingkup, bisa dikatakan mungkin go internasional lah kalau ada orang yang lihat sih gitu. Cuma harapannya memang dengan memberikan ilmu atau menge-share di YouTube, orang-orang banyak yang tahu. Kalau dibilang memang sengaja biar cari uang dan sebagainya, nah itu bonus lah. Yang penting sekarang diniatkan memang pengen nge-share ke video ke banyak orang, ke lingkup yang lebih luas, kemudian tidak terbatas tempat gitu. Dan mungkin kalau sebagai seorang guru mungkin lingkupnya sangat terbatas ya, di sekolah saya menyampaikan dan lain sebagainya. Tapi kalau di YouTube saya bisa menyampaikan banyak hal, materi-materi yang pengen saya sampaikan, saya share, dan harapannya sih materinya bisa bermanfaat. Sebenarnya lebih ke situ. Memang terutama di dunia SDM saya tertarik karena bagi saya salah satu alasan saya, ketika kita menggeluti dunia sumber daya manusia, kita peduli tentang sumber daya manusia, kita mencari teknik cara bagaimana memecahkan masalah sumber daya manusia, itu sepertinya adalah awal dari mungkin kemajuan suatu bangsa itu sendiri gitu. Menurut saya PR terberat ya pemerintah kalau boleh sedikit mungkin mengkritisi, ya itu adalah sumber daya manusianya. Bagaimanapun kita kaya sumber daya alamnya, kita kaya ide-idenya, pun banyak orang sumber daya manusia yang cerdas-cerdas, tetapi ketika memang tidak bisa klop dengan mungkin sistem dan lain sebagainya, akhirnya pasti akan menemui kendala. Nah, dari dasar itulah kenapa tema tentang sumber daya manusia untuk YouTube saya itu memang saya tetapkan. Entah mungkin nanti bisa humor yang memotivasi gitu, humor motivasi, atau mungkin memang tentang tips, atau mungkin parenting. Pokoknya tentang anak, tentang manusia itu saya sangat tertarik gitu alasannya. Kalau di dalam kelas saya kan tidak bisa menyampaikan itu gitu, beda, itu alasannya. Kemudian next yang kedua, soal jadi guru gitu. Mungkin teman-teman saya juga yang kenal saya pasti tahu gitu ya, beberapa lah gitu. Apakah memang pernah cita-cita jadi guru? Enggak. Kalau saya dibilang cita-cita, semua cita-cita saya itu enggak ada yang pernah tercapai gitu. Alasannya bukan karena enggak ngejar, enggak dan lain sebagainya. Cuma akhirnya saya punya sebuah kata-kata ya, bahwa Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Karena saya punya cita-cita pun tidak kesampaian. Ketika saya SMP lulus, saya pengen sekolah yang ada bidang olahraganya, tapi mungkin tidak mendapatkan izin dan lain sebagainya. Kemudian ketika saya kuliah mendaftar juga beberapa kali juga tidak diterima di bidang yang saya sukai, di olahraga. Nah, itu alasan kenapa saya sering pakai jersey gitu ya. Kemudian dan basicnya ketika kuliah itu guru gitu, padahal saya juga
nggak punya basic, tapi ternyata ya di situ banyak belajar lah, mulai dari nol, jurusannya bahasa Jepang lagi. Tetapi akhirnya ya mau tidak mau ya dilaksanakan. Ternyata di situ memang banyak hikmah yang saya ambil lah. Ketika saya belum lulus, saya mendapatkan banyak tawaran pekerjaan seperti les. Kemudian saya melamar pekerjaan pun tidak terlalu lama, bisa dikatakan langsung mendapat pekerjaan mengajar ya di sekolah saya sekarang ini yang hampir kurang lebih 10 tahun. Tapi ya saya bersyukur masih punya pemikiran idealis di mana saya tetap pengen punya karya, dan saya yakin bahwa materi tentang sumber daya manusia itu menarik gitu. Makanya kalau saya jadi guru pun itu bukan cita-cita saya. Walaupun saya jadi guru, ya saya laksanakan semaksimal mungkin di bidang saya. Kadang juga ngajar di LPK yang untuk berangkat ke Jepang, itu juga setelah pulang kerja ya saya nikmati saja. Mungkin memang kayaknya bidang saya harus berinteraksi dengan banyak orang gitu. Nah, ya hikmah yang saya ambil adalah memang kayaknya ya inilah dunia yang dipilihkan, mungkin entah secara takdir, kita percaya kan dengan takdir itu pasti sudah sesuai dengan rencananya jauh sebelum kita lahir. Jadi otomatis ya oke, mau banyak yang nanya enggak sesuai bidang saya, tapi saya lakukan semaksimal mungkin. Memang belum ada prestasi yang saya berikan sih gitu. Mungkin kalau ada siswa-siswa saya yang pernah saya ajar atau orang yang pernah kenal dengan saya, bolehlah ya mungkin berkomentar, apa positif negatif saya terima. Itu mungkin yang kedua, jadi nggak ingin jadi guru. Kemudian yang ketiga, pertanyaan juga yang sering muncul, kejadian apa sih yang paling menarik dalam kehidupan saya gitu, kehidupan sensei. Kalau yang paling menarik banyak, mungkin banyak sekali, tapi yang jelas yang paling saya ingat dan saya merasa bahwa dari kejadian itu saya mendapatkan banyak hal adalah ketika tahun 98 itu krisis moneter melanda, di mana orang tua saya memang basically ayah ya kerja bangunan biasa, ibu saya pedagang di rumah gitu. Itu berimbas dampak yang sangat luar biasa. Dan akhirnya dari Jawa itu memutuskan untuk pindah ke Lampung pada saat itu, karena memang ada keluarga di Lampung gitu kan, pindah. Kemudian dari situlah saya banyak mendapatkan cerita gitu. Saya dengan adik saya pindah ikut nenek, di mana nenek yang basicnya juga penjual di pasar jajanan. Jadi ketika libur itu ikut jalan kaki ya kurang lebih berapa kilo ya, 4-5 kilo lah. Kalau PP 10 kilo lumayan. Di sana nggak ada listrik, televisi ditonton dengan charger aki itu setiap 1 minggu kalau nggak salah. Di sana saya dari 98 sampai 2000 sampai mungkin lulus SD. Nah, pengalaman di situ yang saya dapat, saya mulai mendapat kebebasan dunia alam yang saya dapatkan gitu, main bebas, berkreasi. Kemudian banyak pengalaman yang memang saya dapatkan di situ. Nah, tapi ketika tahun 2000 itu dilematis untuk bapak dan ibu saya. Kenapa? Karena saya tidak mau tetap sekolah di sana. Saya pengen kembali ke Jawa. Kenapa? Karena saya punya cita-cita gitu, sekolah di SMP yang saya favoritkan. Nah, dari situ saya mulai nggak percaya cita-cita. Kenapa? Karena dari SMP itu saya nggak diterima di SMP yang saya cita-citakan hanya gara-gara saya datangnya itu telat. Nah, aturannya, regulasinya kan banyak gitu. Nah, itu kejadian itu yang saya ingat-ingat. Nggak terima, akhirnya di sekolah yang nggak saya ingin lah gitu. Tapi ternyata dari situ awal dari mungkin hal yang saya dapatkan gitu. Nah, dari 3 hal itu kenapa jadi YouTuber? Saya rasa biar itu tadi saya sampaikan, bebas lepas memberikan sebuah ilmu lah, intinya tidak terbatas dengan mungkin aturan dan lain sebagainya. Yang penting ada batasannya. Dan yang kedua mungkin jadi guru nggak niat juga gitu, cuma saya nikmati, saya nikmati karena ketika saya sudah menjadi guru, prinsip saya hanya satu gitu. Ternyata memang guru itu ya yang dilayani harus siswa, tidak ada yang lain. Walaupun kita mengajar mungkin pelajaran bahasa Jepang gitu, tapi kalau bisa ada 18 kali pertemuan dalam satu semester, ya ada 18 kali motivasi kecil yang harus saya sampaikan ke mereka biar mereka tetap ingat. Karena ya memang guru itu yang paling berat adalah membuat anak-anak tetap nyaman di kelas kita gitu. Tapi itu saya belajar karena jauh saya dulu tidak ingin jadi guru gitu. Tapi setelah itu ya saya menganggap bahwa ya ini asik lah, hal yang menyenangkan sekali gitu. Dan akhirnya memang ya semoga sih kelas saya tidak ada, ketika saya masuk kelas tidak ada anak yang mungkin takut dengan saya, mereka mungkin well dengan saya. Kemudian
ketika saya nggak masuk kelas pun semoga sih kedatangan saya selalu ditunggu-tunggu, karena memang ketika saya dulu jadi siswa gitu jarang saya merasakan itu. Nah itulah yang mungkin pengen saya berikan ke siswa-siswi gitu. Menurut saya memang hakikat guru yang sebenarnya seperti itu gitu. Kalau mungkin ada yang nggak setuju ya bolehlah komen gitu ya, atau mungkin yang setuju ya boleh juga, silahkan gitu. Nah banyak hal. Nah itu mungkin yang bisa saya ambil. Silahkan kalau mungkin ada kritik dan saran boleh disampaikan. 3 hal itu yang mungkin sering sekali saya dengar, entah itu mungkin melalui DM Instagram secara langsung ketika ketemu dengan saya, atau bahkan mungkin WhatsApp juga yang bertanya gitu. Kenapa tidak sih saya menjawab? Semoga apa yang saya sampaikan juga ada sebuah nilai positif yang bisa dipelajari gitu. Oke, thank you. Semoga bisa bertemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.